Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain Cross Gaiden Harumichi. So let's go ke alur ceritanya. Chapter pertama, Layang-layang hitam. Di suatu hari yang berawan, ketika hari menjelang petang, seorang pria yang memiliki bekas luka di antara dahi dan kedua matanya tengah terlibat konflik dengan seseorang. Tampaknya permasalahan itu cukup rumit sampai terlibat dalam perkelahian. Pria ini akan memberi pelajaran pada pendatang baru ini yang tak lain dan tak bukan dilihat dari sukajan yang ia kenakan. Dia adalah Boya Harumichi. Kedua pria ini telah saling berhadapan di tengah lokasi pedesaan dengan banyak pohon rindang menghiasi tempat itu. Pria ini sudah terbakar emosinya. Ia mengancam akan mengejar Boya. Tanpa ragu, pria ini menyerang Boya dengan pukulannya. Jelas, serangan tanpa perencanaan yang matang akan sia-sia. Boya dengan mudah menghindari serangan pria itu. Hal yang mengejutkan bagi siapapun yang tak kenal pria berambut pirang ini. Setelah menghindari pukulannya, Boya Harumichi memberikan pukulan balasan, pukulan yang telak mengenai rahang pria ini. Pria malang ini diterbangkan hingga beberapa meter, walaupun ia hanya mendapat satu pukulan. Perbedaan level keduanya membuat orang seperti dia langsung terkapar tak berdaya. Tampaknya pria ini menyesal telah bermulut besar sebelumnya. Kini malah dirinya yang tak berkutik di hadapan Boya Harumichi. Tanpa mengatakan apapun, Boya Harumichi pergi meninggalkan pria itu sendirian. Bahkan pria ini mengakui pukulan Boya memang sekuat iblis. Di langit kembali cerah, hanya ada seekor gagak yang terbang dengan bebas. Pun dengan pria ini yang hanya bisa melihat luasnya langit dengan darah yang terus mengalir dari hidungnya. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, sebuah desa dengan suasana yang tenang dan damai, yang tak banyak kendaraan lewat. Udara di sini lebih bersih dibandingkan dengan di kota, yang dipenuhi sampah masyarakat. Sebuah mobil berhenti menghampiri dua bocah yang sedang mengambil buah kesemek. Seorang pria yang mengendarai mobil tersebut pun turun, ingin membantu. Ya, karena dua bocah ini tak bisa naik pohon atau menggunakan ranting untuk meraihnya, tetapi masih belum bisa mengambil buah tersebut. Pria ini bernama Fujisuke Uematsu. Dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, dia berkata akan membantu membereskan semua masalah yang ada di kota. Dua bocah ini terkejut dengan Fujisuke yang bertingkah layaknya seorang pahlawan kesiangan. Lalu dengan kesadaran penuh, Fujisuke naik ke atap kap mobil dan melompat ke pohon. Awalnya apa yang akan Fujisuke lakukan terlihat meyakinkan. Terbang seperti Superman, namun harapan kadang tak sesuai dengan kenyataan. Meski tak sesuai perkiraan, dia malah menanduk pohon tersebut menggunakan kepalanya. Meski caranya sedikit barbar, kesemek yang ada di pohon mulai berjatuhan. Usahanya tak sia-sia hingga mengorbankan kepala, yang malah membuatnya diejek oleh anak-anak SD. Setelah memberi bantuan pada anak-anak itu, Uematsu pun melanjutkan perjalanan dengan mobilnya. Ketika sudah memasuki kawasan perkampungan, ia terkejut melihat bosnya ada di tempat ia bekerja. Ia yang penasaran langsung masuk ke dalam minimarket milik si nenek. Wanita parubaya ini menyambut Uematsu seperti anaknya sendiri. Uematsu juga menyapa mereka, terutama bosnya yang bernama Yamashita. Ia melapor bahwa ia telah selesai mengantarkan barang. Saat itu, Yamashita tak memberi kesan yang baik. Dia kembali mengeluhkan pada si nenek karena kesekian kalinya menjual cemilan buatan sendiri, semacam ohagi. Nenek merasa memang tak seharusnya menjual itu, namun ia melihat semua pelanggan yang mencoba terlihat menyukai ohagi buatannya. Tapi Yamashita terus kekeh dengan aturan perusahaan. Jelas tak boleh menjual barang selain barang dari perusahaan, karena yang dikhawatirkan apabila makanan itu terkontaminasi bakteri atau beracun, maka nama baik toko akan tercoreng. Juga, perusahaanlah yang terkena dampaknya. Tak mau kalah, nenek juga beralibi jika perusahaan selama ini tak mengirimkan stok barang sesuai permintaan mereka. Merasa perdebatan takkan ada ujungnya, Yamashita memilih pergi. Fujisuke yang menunggu di luar menyampaikan permintaan maaf mengatasnamakan si nenek apabila beliau berkata kasar padanya. Yamashita masih terbawa emosi dengan tanggung jawabnya sebagai utusan perusahaan yang dikirim jauh dari kota, entah di mana tempatnya yang jelas terpencil. Ia merasa muak dengan semua itu. Lalu untuk sedikit menghilangkan penatnya, Yamashita ingin melihat klub kabaret. Dengan begitu, hari akan terasa sempurna. Namun setahu Uematsu, di sekitar sini tak ada klub kabaret di sana, atau malah mungkin tak ada satupun.
Di desa kecil itu, selain pemukiman dan toko, ya memang seperti itu keadaannya, tak ada hiburan di sana. Beberapa saat kemudian, sejauh mata memandang, hanya ada gunung dan sawah. Hampir semua penduduknya adalah orang tua yang pikun, atau anak-anak kecil yang nakal. Dengan aksen mereka itu, yang susah dipahami Yamashita. Mungkin jika tetap di sana, ia bisa saja stres berat. Sebenarnya Fujisuke tak suka dengan tindakan bosnya itu, terutama perkataannya yang tak sopan di hadapan orang tua, serta mengejek kampung halamannya. Fujisuke telah berusaha dengan keras untuk meredam amarahnya, meskipun ia sangat ingin mengajarnya. Pada akhirnya, Fujisuke hanya bisa tertunduk lesu setelah meredam amarahnya. Dia sendiri telah merubah sikapnya yang dulu, di mana dia bukan lagi berandalan yang tak terkontrol emosinya. Memang itulah yang diharapkan nenek, supaya menahan emosinya yang meledak-ledak. Si nenek adalah keluarga satu-satunya. Tak berselang lama kemudian ada orang yang datang memberitahukan Fujisuke dengan terburu-buru. Dengan skuternya, ia berkata ada masalah besar. Pria itu bernama Genta, teman dari Fujisuke. Dengan terburu-buru Genta mengabarkan bahwa pria bernama Suguru telah dikalahkan oleh seseorang. Jelas Fujisuke tak bisa langsung percaya. Seingatnya selama ini, Genta telah memberinya informasi yang kebenarannya bisa dipastikan. Dia berterima kasih untuk itu, terutama saat dia bisa mengencingi bak mandi Natsumi dan bisa mengambil ubi dari tempat yang diinformasikan Genta. Akan tetapi untuk hal yang seperti ini, Fujisuke merasa berita itu terdengar seperti kebohongan belaka. Bahkan sejak berada di TK, dari 138 pertarungan yang ia lakoni, Suguru memenangkan 87 diantaranya, mengalami 38 kekalahan, dan 7 hasil lainnya berakhir imbang. Uematsu Fujino dengan berapi-api sangat meyakini bahwa tak ada seorang pun di kota itu yang bisa mengalahkan Suguru selain dirinya. Akibatnya malahan Genta yang dihajar oleh Fujisuke karena ia mengira informasi itu palsu. Di sini Genta berulang kali meyakinkan Fujisuke bahwa informasi itu benar adanya, yang mana ia berkata Suguru telah dikalahkan oleh orang luar. Tentu, mendengar orang luar adalah pelakunya membuatnya terkejut. Pelakunya adalah seorang pria berambut pirang dan memakai sukajan. Dia bukanlah seseorang yang dikenali oleh orang-orang di sana. Genta tak tahu pasti apakah orang itu warga baru atau hanya sebatas singgah sebelum menuju ke suatu tempat. Fujisuke sempat tertawa mendengar seorang outsider disebut-sebut. Dia meminta Genta agar tak khawatir dan bisa menyerahkan urusan itu padanya, karena dialah orang yang akan mengatasi semua masalah yang ada di kota. Di kota kosong ini, di tengah pemukiman yang terletak antah berantah, sesuatu akan terjadi. Chapter 2, Majalah Dewasa. Uematsu Fujisuke punya ambisi sejak lama. Ia menargetkan untuk mendapatkan setidaknya satu. Setelah berulang kali hanya bisa melihatnya saja, kini tekadnya tak perlu diragukan lagi. Tepat di hadapannya, vending mesin ini adalah target utamanya yang belum bisa ia capai. Hari ini, akhirnya dia punya kesempatan lagi untuk membeli. Mesin ini sebenarnya entah dari mana datangnya. Saat itu Genta masih duduk di bangku SMP, melihat mesin itu sudah ada di sana. Setiap hari ia melewati jalanan itu dan melihat mesin yang berisi majalah dewasa, tentunya dengan cover yang menampilkan gadis-gadis berpenampilan minim menghiasi halaman depan. Entah sebuah kebetulan atau takdir yang membawanya ke sana, dia melintasi jalanan di sana dan terbesit untuk membeli majalah dewasa itu. Meskipun Genta telah mengingatkannya berulang kali, karena majalah yang dijual bukanlah barang asli. Tetapi apa mau dikata, dia sudah terlanjur memasukkan uangnya ke dalam mesin tersebut. Beberapa saat kemudian ia pun terdiam. Ya, sepertinya bukan hari keberuntungannya. Mesin itu tak kunjung mengeluarkan majalah incarannya. Bahkan uangnya pun tak kembali, meski ia memaksakan mesin itu untuk bekerja. Merasa semua yang ia lakukan sia-sia, Fujisuke dan Genta pun beranjak dari tempat tersebut. Kini mereka menuju ke sebuah rumah perusahaan konstruksi bernama Kunisaki Construction. Tepat saat mereka berhenti di depan pintu gerbang, pria ini pun keluar. Pria ini, Suguru. Mereka datang menemuinya setelah mendengar berita kekalahannya. Seperti biasa, dua orang rival ini punya caranya sendiri untuk saling menyapa. Fujisuke berkata, rumah Suguru masih terlihat aneh seperti biasanya. Lalu sambil tertawa, Fujisuke menyinggung berita kekalahan Suguru dari seseorang baru-baru ini. Tak mengherankan memang, mengingat di sana ada Genta.
Pasti Kenta-lah yang menyebarkan berita itu dengan cepat seperti biasanya. Kedatangan Fujisuke didasari rasa penasarannya tentang orang yang mengalahkan Suguru. Karena selain dirinya di kota, hampir tak ada orang yang bisa mengalahkannya. Fujisuke bahkan menawarkan jasa untuk membalaskan kekalahannya dari pria tersebut. Dengan wajah yang murung, Suguru sudah tak ingin membahasnya lagi. Terlebih ia merasa semua itu karena kesalahannya sendiri. Perubahan itu sedikit mengejutkan Fujisuke karena ia terlihat tak seperti Suguru, si licik yang ia kenal. Yang biasanya saat kalah ia akan datang membalas dengan membawa batu di tangannya. Sambil tertawa, Fujisuke teringat momen itu yang membuat kepalanya berdarah akibat ulah Suguru. Namun saat itu Suguru malah berkata akan meninggalkan kota. Seperti yang diduga, mereka terkejut mendengarnya. Suguru berkata ia akan pergi ke Tokyo hari itu juga. Dengan gitar di punggung dan koper yang ia bawa, sambil melangkah pergi, Suguru tak mengatakan apapun pada mereka. Fujisuke berpikir ia hanya bercanda, tapi keputusan untuk meninggalkan kota memang sudah bulat. Fujisuke mencegah kepergiannya. Ia tak menyangka keputusannya bulat meninggalkan keluarga, ayahnya, beserta perusahaan yang dijalankan keluarganya. Tetapi Suguru menepis tangan Fujisuke. Dia berkata, adiknya bisa mengatasi itu semua. Fujisuke yang melihat Suguru layaknya orang putus asa pun menjadi jengkel. Dia langsung menyinggung sikap Suguru, akankah dia mengkhianati kota itu. Apapun yang mereka katakan tak akan berpengaruh padanya. Baginya semua persaingan itu sudah selesai. Saat itu Fujisuke tak puas dengan jawabannya. Ia pun meraih pundak Suguru dan lalu memberinya sebuah pukulan keras ke wajahnya. Sontak Suguru yang tak siap terjatuh akibat pukulan yang diterimanya. Fujisuke merasa tak puas dengan kondisi Suguru yang menyedihkan sekarang ini. Ia meminta rivalnya itu untuk berdiri dan melawannya. Setelah 1,5 tahun ia menantangnya kembali berduel. Fujisuke yakin Suguru si licik pasti akan membalas pukulannya dan bukan hanya pasrah menerima keadaan yang menyedihkan layaknya orang-orang lemah. Tetapi seperti yang terlihat, pria ini masih terbaring di tanah. Dia telah kehilangan ambisinya yang berapi-api. Saat itu ia mencoba kembali bangun. Ia menyadari sesuatu, yaitu pukulan Uematsu Fujisuke masih lemah seperti biasanya. Fujisuke tak peduli dengan hal itu, karena yang terpenting Suguru mau berduel dengannya saat ini juga. Namun saat itu Suguru memberitahunya soal kekuatan pukulan dari orang yang mengalahkan dirinya. Rasanya seperti pukulan terkuat yang bahkan belum pernah ia rasakan selama ini. Suguru yakin Fujisuke akan berpikir dirinya gila atau semacamnya, tetapi ia merasa bisa mati saat menerima pukulan itu dari orang luar tersebut. Pada dasarnya ia sudah tak lagi ragu dengan pilihannya. Ia tak akan menyerah dengan mimpinya. Masih banyak orang gila lainnya di luar sana. Dengan begitu ia akan berusaha mengalahkan mereka semua. Tentu bukan dengan kekuatan, melainkan dengan karya, gitar, dan menjadi gitaris terbaik di dunia. Perkataan bijak dari seseorang yang terkenal licik ini bisa membuat dua pria ini terdiam. Tetapi setelahnya Fujisuke malah menertawakan mimpi Suguru. Ia tak yakin dengan mimpi Suguru yang pergi ke Tokyo dan akan menjadi musisi terkenal. Meski Kenta mengingatkan Fujisuke agar tak menertawakan mimpi seseorang seperti tak mungkin, namun di sini Suguru tak marah. Ia malah menyayangkan sikap serta sifat Fujisuke yang tak berubah semenjak SD. Dia begitu tenang kali ini, tak seperti biasanya ia akan marah sambil menghisap rokok di tangannya. Dia pun berkata pada Fujisuke soal mimpinya yang terdengar lucu. Pria ini pun tak bisa berkata apa-apa lagi padanya. Suguru tak mengira orang yang dianggap rivalnya menertawakan mimpi seseorang hanya karena terlihat mustahil. Suguru meninggalkan kota dan pergi ke Tokyo untuk menjadi seorang musisi. Ingat satu kalimat ini, jika seseorang tak menertawakan mimpimu, berarti mimpimu terlalu rendah. Setelah pertemuannya dengan Suguru, Fujisuke juga kembali dengan Kenta. Dalam perjalanan ia teringat kembali dengan rivalnya itu. Ia terbayang dengan seorang pria yang bisa merubah arogansi rivalnya, Suguru, serta menyadarkannya hanya dengan satu pukulan mematikannya. Sambil terus merenung, ia bertanya-tanya, siapakah orang hebat tersebut? Setelah ia menghentikan laju mobilnya, Fujisuke kembali berhenti di tempat ini. Kali ini ia takkan kalah dengan mesin tersebut. Dia berkata akan mencapai mimpinya sejak kecil, selangkah lebih dulu daripada Suguru. Ya walaupun algoritma vending mesin tak bisa diprediksi, yang malah bisa menghabiskan uangnya. Namun tekadnya juga sudah bulat, ia ingin mencoba sekali lagi. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video, bye bye.